Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor grupnya Bakri dan grup Pak Prayogo. Langsung saja ke yang pertama, Bumi. Akhirnya rebound menguat 6,55% ke harga 179. Sedikit lagi tembus 180. Kalau satu dua hari ke depan bisa closing di atas 180, 200 terdekat, bahkan kemungkinan besar 220 disentuh di Agustus nih ya. Artinya bisa naik 20% lagi. Mudah-mudahan ya. Kita lihat aja perkembangannya. Tapi nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Targetnya 200 dulu aja terdekat. Nah itu ya. Dua resisten yang akan diarahnya kalau jalan. Coba lihat broker summary-nya, bagus, big akumulasi, ada MG, AK, BBS, SR, FYC, dan yang jualnya kebanyakan broker retail, ada SK, XL, CPC, CGRNI, XC. Langsung saja dan bagus. Boleh beli nggak? Nah ini menjadi pertanyaan, beli maunya ketika hijau ya. Kalau Bapak Ibu nekat nanti buy on breakout, beli ketika tembus 180, atau beli cicil. Di mana saya cut loss kalau beli cicil? Support kuatnya jauh 150, tapi ada support minor 170. Silahkan atur masing-masing. Mana yang pasti tepat pas nggak ada ya. Kembali ke Bapak Ibu, kalau sudah beli harga-harga atas tuh resikonya pasti lebih besar ya. Itu aja untuk Bumi. Menarik. Lanjut BRMS. Ditutup menguat juga 5,17% ke harga 610. Ini dia BRMS mantul dari 550, 540. Nah, lumayan kan? Profit 10%. Oh gitu saya beli ya. Memang gitu Bapak Ibu. Akan merespon setelah kejadian. Trader itu gimana caranya merespon belum kejadian, buat plan. Dan ini sudah dekat resisten lagi. Dan kalau bisa closing di atas 620 1-2 hari ke depan, start awal bullish. Kenapa? Karena dia akan mematahkan trend downtrendnya. Oh ini sudah patah trend downtrendnya ya, kalau ditarik dari 2 April 2026. Ini patah ini dia waktu itu breakout, retest, swing low, dan mantul. Udah ke atas. Targetnya kemana nih kira-kira? Persimpangan jalan selanjutnya 700. Nih arahnya ya, menarik untuk BRMS. Lanjut Dewa juga bagus. Ini ada pola Morningstar. Sempurna nggak? Sempurna. Harusnya pola Morningstar di atas seperti ini ya, harusnya lanjut juga. Broker summary-nya akumulasi bagus. Supportnya berapa? Kalau menurut saya ya tetap pakai 440. Jangan jebol 438. Resistennya berapa? Terdekat 500. Perubahan prakerja disentuh kemungkinan besar 1-2 hari ke depan. Artinya kalau dia ke 500 tuh cuman harus naik 4% lebih dikit ya. Ada peluang nggak? Ada untuk Dewa. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Setelah itu lanjut kemana? Kalau super bullish, karena ini akan mematahkan trend downtrendnya ya, minimal 550, 580 ya. Mudah-mudahan. Yang penting tembus dulu 500 minggu ini. Arah selanjutnya 550, 580 Dewa. Lanjut energi juga rebound, padahal harga minyak kemarin turun ya. Seperti itulah memang market ya. Kadang nggak sesuai dengan keadaan dia rebound. Kita melihat market ini, lihat ISG. Kalau ISG-nya dari bottom mau bangkit bullish, komoditas itu, harga komoditas tuh nggak akan ngaruh banyak. Kadang ngaruh sedikit sesaat, habis itu rebound lagi. Biasanya seperti itu ya. Tapi yang nggak 100% benar juga. Ini resistennya 1550. Peluang ke atas nggak? Iya. Peluang ke atas. Dead cat bond nggak? Ya kalau dead cat bond buang. Kalau dia jebol 1200 berapa, naikin aja. Kita pakai 1250, jebol exit aja. Dead cat bond. Udah simple kan? Nih kalau Bapak Ibu yakin ke atas, cicil beli. Targetnya 1550. Katos gagal, exit di 1210 atau 1215, 10%. Seperti itu aja. Intinya ini simple analisanya. Energi. Ini kan EMA 20 nih. Bapak Ibu yang mudah-mudahan kelihatan. Ini EMA 20. Ini perbesar aja nih. Ini EMA 20. Ini kan retest. Kalau dan volume besar. Kalau tiba-tiba hari ini, besok atau minggu depan jebol 1250, udahlah dead cat bond ke bawah. Itu aja. Ini antara dia naik ke atas atau ke bawah. Broker summary-nya kita lihat. Akumulasi bagus nih.
Ya, mudah-mudahan lanjut. Harga oil kalau nggak salah menguat juga ya. Jadi itu aja. Energi lanjut. PKTR luar biasa, PKTR mantul ya. Breakout 890, kemana arahnya kira-kira? Kalau seperti ini arah ke berapa? 1000 lah, nggak ada cerita lagi, nggak ke 1000. Udah konfirmasi swing low nih. Ya, 700 ditahan kan? Ya udah nekat. Nih, kemarin kalau nggak salah analisa saya ingat Bapak Ibu antara dia dead cat bone atau naik dan naik. Kalau kayak gitu gambling dong, judi dong, tebak-tebakan dong, 50-50 juga. Antara naik atau turun ya sama aja main judi gambling. Beda Bapak Ibu ya. Kita kan ada plannya nih. Kalau judi tebak naik atau turun ya, kalau turun Bapak Ibu rugi 100% kan? Hilang uangnya kan. Memang kalau naik 100% ya itu ya gambling. Kalau ini kan Bapak Ibu cuma bisa dibatasi resikonya. Dan kenapa ini bukan zero sum game? Karena bisa di hot. Kalau judi nggak bisa di hot. Kalau sudah tebakan Bapak Ibu salah, hilang uang Bapak Ibu kan? Ini kalau analisa Bapak Ibu salah, anggap aja lah tebakan Bapak Ibu salah, hilang nggak uangnya? Enggak, kalau Bapak Ibu nggak cut loss. Beda kan? Nah itu dan ini bisa dipelajari. Dan ini ada sahamnya, ada perusahaannya. Nah itu bedanya. Karena banyak yang bilang saham itu zero sum game. Enggak, menurut saya bukan. Karena beda perlakuan, ya kan? Nah, itu. Jadi itu aja untuk PKTR. Boleh beli nggak? Ya ini yang menjadi pertanyaan sering terjadi. Sahamnya naik baru tanya boleh beli nggak? Pas di bawah nggak beli-beli, takut turun. Ya itu psikologis manusia. Sifat dasar manusia itu memang nggak mau rugi. Takut merah, takut turun terus. Pas naik dia berharap naik terus. Harusnya sih naik terus nih. Arah 1000. Koreksi dikit, ambil ini dead cat bone-nya, jangan jebol lagi 800. Ini kan sudah dia breakout dengan volume besar, masih ada ke atas nih. Ya udah ini pakai supportnya. Kenapa nggak pakai EMA 20 aja? Boleh juga, silakan. Tapi kan ketinggian nih. Kalau Bapak Ibu pakai EMA 20 support, kenapa nggak beli waktu dia di support deket EMA 20? Benar nggak? Ya kan? Nah itu. Kalau Bapak Ibu nunggu dia naik baru pakai EMA 20 ya salah. Kalau mau pas hijau beli EMA 20 ya tunggu dia rebound. Nih misalnya di candle hari tanggal 4 Agustus dia hijau, nah itu beli. Tinggal buat plan. Gagal cut loss. Nah udah. Kayak gini kan Bapak Ibu sudah floating profit 21%. 2 hari. Jadi itu aja. Untuk VKTR menarik. Targetnya lanjut MMN. MMN sudah swing low. Kalau swing low seperti ini kemana arahnya? Ya jelas ke atas lah. Nggak ada halangan kecil. Kalau dia ke bawah, artinya target 5.000. Udah nggak usah panjang lebar. Pakai support 4.000. Cicil beli ke bawah boleh. Ini sudah konfirmasi nggak swing low? Udah konfirmasi swing low. Broker sama Ria di distribusi, tapi lihat siapa top bayarnya. RF, BKDX, AK, KJ, YU. Jadi nggak masalah, jangan terkecoh juga big distribusi. Jadi itu aja untuk MMN, arah 5.000. Mudah-mudahan sampai ya. BNBR coba lihat dulu broker samaria di distribusi. AK tapi yang beli ya. Kita lihat aja besok. Pokoknya ini kan ini bisa nggak pakai supportnya 95? Boleh, 94 boleh menurut saya, daripada pakai 80 nih aja Pak. Kenapa nggak pakai 90? Boleh juga, tapi menurut saya karena dia mempertahankan 4 hari ke belakang EMA 20 itu aja pakai 94, jangan jebol. Dari 97 94 ya paling maksimal cut loss 4% lah. 93 92 5%. Targetnya kemana kalau jalan? Targetnya kalau dia tembus 100, targetnya minimal 115. Artinya ada potensi upset 15% ya. Harga sekarang di 101. Kalau tembus lagi ke berapa? 125. Resisten kuat. Resisten sideways-nya kalau tembus itu konfirmasi untuk uptrend. Mudah-mudahan jalan. BNBR. Lanjut cuan, ditutup di harga 675, kuat tipis 1,5%. Pakai support 645, jangan jebol. Target 750 tembus arah 1000. Dah gitu aja. Kita pakai yang pendek dulu aja. 1000 itu bonus. Kita targetkan pendek dulu aja. Cut lossnya di 630 atau 635, sekitar 6%. Target pivot 750, 12%. Ideal nggak? Ideal ya. Setelah itu kalau tembus bullish 1000, 47%. Mudah-mudahan jalan cuan. Lanjut PTRO. Nah ini Bapak Ibu, ini kan baru breakout nih PTRO. Terus dia ngebes. Hari kemarin ditutup menguat 2,15%. Pakai
supportnya 4.500, jangan jebol. Atau toleransi 4.400. Target tembus 5.000, bullish 6.000 arah. Coba lihat broker Samaria. Bagus PTRO nih. Akumulasi Bapak Ibu, ada AIM, GAS, SHP, YU, KIBK. Mungkin gak nih retail. Dan yang jualnya tuh XL, CC, CP, CH, AZ, XC. Ini kemungkinan besar nih hari kemarin nih mungkin ya T+2 Kamis, Rabu. Mungkin T+2 ya. Nih ya mudah-mudahan ribuan hari ini ya. Target 5.000 aja terdekat. Habis itu 6.000 ya PTRO. Menarik. Lanjut, tapi ya belum naik banyak Bapak Ibu. Supportnya pakai berapa? 2.000. Antara dia naik atau turun. Dead cat bond kalau turun ke exit paling maksimal cut loss Bapak Ibu 5%, 4-5% di bawah 2.000. Closingnya di 1970 atau 1960, 1980 bisa exit. Target ke berapa? Minimal 2.200, minimal 2.300, tembus itu 2.800 arah. Ini kan baru breakout nih. Ini ada potensi pola pattern flag. Pokoknya kalau hijau hari ini saham-saham grup Barito, grupnya Pak Prayogo, sinyal bangkit juga ya. Tapi ini disclaimer. Tapi ya. Lanjut Cedia juga disupport mumpung risknya masih kecil Bapak Ibu. Paling maksimal risk Bapak Ibu tuh 5%. 645 jebol, buang. Ya 5% cut lossnya, targetnya 750, 10%, tembus itu bullish arah 900. Sekarang kalau mau beli, tapi disclaimer, bukan menyuruh, bukan rekomendasi. Kembali lagi keputusan beli jual di tangan masing-masing ya. Ya gini aja, antara ditarik naik atau buang risknya udah masih kecil. Tuh risknya cuman 4,7%, target reward 750, 13% risk reward 1/3, hampir 1 banding. Ya kan? Habis itu 935%. Mudah-mudahan jalan. Jadi ya. Lanjut Raja disupport juga Bapak Ibu. Sayangnya dia di bawah EMA 20. Seperti ini juga simple analisanya Bapak Ibu. Kalau sampai minggu ini closing di bawah 870 atau 860, udahlah. Dengan rela aja di cut loss dulu kalau nggak mau nunggu lama. Kalau mau nunggu lama dengan kondisi harga sekarang, valuasi Raja oke juga untuk di hot. Kita lihat hari ini kalau rebound bagus. Coba lihat broker Samarinya dulu. Akumulasi. Tapi retail, PD, LG, OD, DR, IF ya kan yang beli. Ya kita lihat aja hari. Yang penting ya closing di bawah 860 aman. Konfirmasinya tuh tembus 950. Nah gini juga bisa strateginya. Tapi ini disclaimer Bapak Ibu. Kalau takut di bawah sideways seperti ini, tunggu dia tembus 950 baru buy on breakout. Target 1100. Ya, itu aja. Ratu juga belum kuat nih. Kemarin ditutup menguat tipis 0,95% ke harga 5.000 berapa? 5.025. Broker Samarinya akumulasi. Waduh bagus broker Samarinya. Mudah-mudahan hari ini jalan. Kalau hari ini berjalan hijau menarik. Ya, target 5.500, tembus itu 6.500. Yang penting jangan closing di bawah 4.900. Risknya cuma berapa? 3,5% risknya. Target reward 10% minimal ke 5.500. Ya, tapi disclaimer. Lanjut. Bupa ini dia kena sentimen kemarin itu reisu ya. Coba reisunya. Nah, tanggal 24 September masih lama ya kumdetnya, reisunya. Dan harganya kalau nggak salah di 250. Itu yang membuat investor kecewa. Kenapa ya? Ya saya kurang paham juga ya. Intinya investor kecewa dengan harga reisunya. Kalau nggak salah tuh ya. Bisa naik nggak? Kita lihat aja ke depannya. Harusnya masih bisa lah. Cuman nih kan sektor apa nih? Sektor properti bukan ya? Ya itulah pokoknya. Kalau saya wait and see dulu aja. Tapi kalau dia, kita nggak tahu kan tiba-tiba ada sentimen apa lagi. Intinya dia harus tembus 800 dulu Bapak Ibu. 810, 820 tembus baru bangkit. Kita lihat dua temannya Raja Ratu walaupun beda sektor, tapi biasanya kalau Raja Ratu terbang juga Pak ya. Kalau menurut saya dengan kondisi seperti ini tembus 800, 810 baru beli. Stop lossnya
770 jebol exit ya. Seperti itu. Kalau tertarik, tapi disclaimer. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel ternyata ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Murni Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, bisa lewat Ajaib, Stockbit, ataupun Tuntun Sekuritas. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus jual.